Hai Musa putra Imran, jadikanlah pakaianmu bersumber dari zikir dan fakir, serta perbanyaklah amal kebajikanmu. Pakaian takwa adalah yang paling baik untuk dipakai. Zikir adalah sarana pokok dalam kekokohan takwa. Buahnya zikir itu adalah bertafakur, dan ketafakuran akan menghasilkan sebuah perenungan yang diamalkan dalam keseharian berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan 27 wasiat makrifat Nabi Khidir alaihi salam yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wasiat ini secara khusus beliau sampaikan untuk Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi sejatinya wasiat-wasiat ini untuk kita semua. Sahabatku, silahkan simak video ini sampai dengan selesai agar tidak gagal faham. Wahai Musa, sesungguhnya orang yang selalu memberi nasihat itu tidak pernah merasa jemu, seperti kejemuan orang-orang yang mendengarkannya. Memberi nasihat kepada orang lain janganlah mengharapkan suatu imbalan apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas untuk menyampaikannya. Tugas menyampaikan dan mensyiarkan agama Allah adalah tugas setiap umat muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 32 mengatakan, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Dan kita sendiri sahabat, janganlah pernah merasa bosan untuk mendengarkan para penceramah itu, karena itu semua termasuk dalam thalabul ilmi yang mana diwajibkan pada setiap muslim walaupun ilmunya banyak. Maka janganlah kamu berlama-lama dalam menasehati kaummu. Berilah nasihat yang singkat, padat, berisi, dan yang penting tidak membosankan. Dan ketahuilah bahwa hatimu itu ibarat sebuah bejana yang harus kamu rawat dan pelihara dari hal-hal yang bisa memecahkannya. Iman di dalam hati belum tentu sudah kokoh tanpa dijaga, dirawat, dan dipelihara. Karena lapisan luar hati masih sering dipenuhi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak pada arah perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu sahabat, waspadalah dalam menjaga hati. Jangan sampai hati terpengaruh dari hasutan setan yang cara penyusupan dan penyerangannya melalui hawa nafsu. Begitu hati sudah terkena pengaruh hawa nafsu, maka pecahlah hati ini, dan hati-hatilah dalam menjaganya. Kurangilah usaha-usaha duniawimu dan buanglah jauh-jauh di belakangmu. Karena dunia ini bukanlah alam yang akan engkau tempati selamanya. Dunia yang kita tempati ini tidaklah selamanya kita tempati, dan setelah selesai hidup kita pun pindah ke alam lain. Maka kumpulkanlah amal kebajikan untuk modal menuai di akhirat nanti. Jangan pernah membuang-buang waktu. Tanamlah amalmu untuk menggapai kebahagiaan di alam akhirat. Apabila tidak ditanami amal kebajikan, lalu apa yang bisa diambil di sana nanti? Kita akan rugi di dunia dan juga di akhirat. Waktu kita di dunia ini hanyalah sebentar, tidaklah lama. Sebagaimana keterangan surat An-Naziat ayat 46. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja,
di waktu sore, atau di pagi hari. Kamu diciptakan adalah untuk mencari tabungan pahala-pahala akhirat nanti. Semua makhluk yang bernama manusia beramar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan amal yang baik untuk bekal di akhirat, serta mencegah hal-hal yang mungkar untuk diri sendiri. Kemudian dilanjutkan kepada orang lain yang menjalani hal yang mungkar yang dilarang. Bersikap ikhlaslah dalam bersabar hati menghadapi kemaksiatan yang dilakukan kaummu. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan di lingkungannya ini bukan berarti diam, tetapi sabar dalam bentuk berusaha mencegah dan menggantikan dengan perbuatan yang baik. Apabila mengalami kesulitan, maka bersabarlah dan cari solusinya dengan jalan keluar yang terbaik. Hai Musa, tumpahkanlah seluruh pengetahuan ilmumu itu, karena tempat yang kosong akan terisi oleh ilmu yang lain. Kewajiban manusia yang berilmu untuk membagi ilmunya kepada orang lain yang membutuhkan, bukan ilmu yang diberikan kepada orang lain itu habis, tetapi malah sebaliknya, justru ilmu itu bertambah banyak. Kenapa bisa begitu? Karena ilmu yang kita berikan kepada orang lain dengan ikhlas dan ridho, Allah pun ridho untuk menambahkan ilmunya kepada orang tersebut. Janganlah kamu banyak mengomongkan ilmumu itu, karena akan dipisahkan oleh kaum ulama. Membicarakan ilmu yang sudah dicapai dengan predikat ilmu mukasyafah dengan orang yang di luar kelompoknya yang masih di bawah jauh dari ilmu yang dicapai, maka akan terjadi kurang baik bagi dirinya juga bagi orang lain. Pendapat mengenai hal ini, Imam Al-Ghazali mengatakan, pengetahuan-pengetahuan yang begini yang hanya boleh dikemukakan melalui isyarat, tidak diperkenankan untuk diketahui setiap manusia. Begitulah halnya dengan orang yang berpengetahuan tersebut tersingkap padanya. Dia tidak boleh mengungkapkannya kepada orang yang pengetahuannya tersebut tidak tersingkap atasnya. Maka bersikaplah sederhana saja, sebab sederhana itu akan menghalangi aibmu dan akan membukakan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Menjalani kehidupan dengan kesederhanaan ini berarti sudah meninggalkan kehidupan dan keterikatan dengan keduniawian. Banyak tokoh-tokoh sufi yang tadinya hidup dalam kemewahan, kemudian ditinggalkannya untuk hidup dalam kesederhanaan. Dengan hidup sederhana, hatinya tidak disibukkan dengan harta. Ibadah kepada Allah pun semakin lebih tenang dan khusyuk. Dalam pendekatannya kepada Allah serasa tak mengalami kesulitan apapun. Berantaslah kejahilanmu dengan cara membuang sikap masa bodohmu, ketidakpedulianmu yang selama ini mungkin menyelimutimu. Menahan dan menyingkirkan sifat-sifat yang kurang baik bukan main susahnya kalau tidak dilandasi dengan zikir kolbu. Sebab zikir kolbu dapat mengikis sifat-sifat yang kurang baik yang mungkin sekian lama ini membelenggu diri. Dengan zikrullah yang dikerjakan di kolbu, di samping menghilangkan sifat-sifat yang kurang baik, sifat-sifat yang baik pun menguasai diri dan menambah ketenangan dan ketentraman batin. Itulah sifat orang-orang arif dan bijaksana, menjadi rahmat bagi semua. Orang-orang arif identik dengan orang-orang sufi. Orang-orang sufi kebanyakan adalah para wali Allah yang menjadi rahmat bagi semua orang. Apabila orang bodoh datang kepadamu dan mencacimu, redamlah ia dengan penuh kedewasaan serta keteguhan hatimu. Meredam kemarahan orang yang memarahi diawali dengan melatih penahanan hawa nafsu dan meredam keinginan hawa nafsu yang ingin bergejolak. Setelah mampu meredam hawa nafsu itu, kemudian meredam amarah orang lain dengan kelembutan sifat dan keteguhan hati. Hai putra Imran, kamu sadar bahwa ilmu Allah yang kamu miliki hanya sedikit. Ilmu yang dipunyai manusia itu hanya sedikit. Itu pun Allah lah yang memberikannya, sedangkan ilmu yang Allah miliki tak terhingga sebagaimana diterangkan dalam surat Luqman ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya,
niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya menutup-nutupi kekurangan yang ada pada dirimu atau bersikap sewenang-wenang adalah menyiksa diri sendiri. Menutupi kekurangan diri sendiri juga sama dengan menutupi diri yang tidak mau menerima dari luar diri. Akhirnya, kebodohan yang didapatkan. Sebaliknya, sifat terbuka atau keterbukaan dari segala hal, akan terbukalah hal-hal yang tersembunyi, termasuk dapat terbukanya ilmu Allah. Maka jangan tutupi dirimu, terbukalah. Janganlah kamu buka ilmu ini jika kamu tidak bisa menguncinya. Jangan pula kamu kunci pintu ilmu ini jika kamu tidak tahu bagaimana cara membukanya. Hai putra Imran, membuka ilmu adalah tugas seorang guru, mursyid atau pembimbing. Jadi, beliau sudah mampu membuka dan menutup ilmu. Kenapa ilmu yang sudah dijalani oleh seorang murid bisa ditutup? Disebabkan si murid tersebut ada kesalahan besar yang sudah tidak dapat diajak untuk memperbaiki, meluruskan pelajaran ilmunya. Makanya harus ditutup, supaya di belakang hari tidak ada permasalahan lagi yang lebih besar. Kalau tidak tahu cara menutup ilmu, jangan sekali-kali untuk membukanya, walau tahu cara membuka ilmu tersebut. Sebab kalau nanti ada konflik di kemudian hari, tidak akan merepotkanmu. Bisa saja ilmu yang baik ini diselewengkan oleh pihak lain. Barang siapa yang menumpuk-numpuk harta benda, dia sendiri akan mati tertimbun dengannya, hingga dia merasakan akibat dari kerakusannya itu. Sebagaimana dalam kisah kerakusannya Qarun, seorang manusia yang tamak terhadap harta tidak dipergunakan untuk perjuangan agama Allah, sehingga dia tertimbun oleh hartanya sendiri. Semua hamba yang selalu mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon kesabaran atas ketentuan-ketentuannya, dialah hamba yang zuhud dan patut diteladani. Orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan zalim atas nikmat pemberiannya. Andai kata kita tidak mau mensyukuri nikmat atas semua pemberian darinya, Allah pun murka sebagaimana diterangkan dalam surat Ibrahim ayat 34. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluan dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat mengagumkan keadaan orang mukmin, sebab segala keadaannya untuk ia sangat baik dan tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi seorang mukmin. Jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya, dan bila menderita kesusahan ia bersabar, maka sabar itu lebih baik baginya. Dengan meninggalkan sifat sabar serta menerima ketentuan-ketentuan yang baik, bersyukur atas nikmat darinya, dan menerima ketentuan yang jelek, diterimanya dengan ikhlas yang didasari dengan kesabaran dan mohon pertolongannya. Bukankah orang yang seperti itu mampu mengalahkan nafsu syahwatnya dan dapat memerangi bujuk rayu setan? Setan membujuk manusia sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga. Dia iri dengan Nabi Adam alaihissalam karena Nabi Adam diciptakan lebih sempurna dari dia. Bahkan dia, iblis, saat disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam tidak mau, sebab menurut dia lebih dahulu dan lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam karena dia tercipta dari api. Dengan tidak maunya iblis bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka diusirlah dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dan disuruh untuk menempati neraka selamanya. Iblis mau menerima itu, tapi dia masih meminta tangguh, dan dalam penangguhan itu meminta lagi untuk menggoda anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dan hanya yang ikhlaslah
iblis tidak dapat menggodanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 30 sampai 42. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang bersujud itu. Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut bersujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Berkatalah iblis, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Allah berfirman, "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat nanti." Berkatalah iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai suatu waktu yang telah ditentukan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Allah berfirman, "Inilah jalan yang lurus, kewajiban akulah untuk menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan dia pula orang yang mengetam buah dari ilmu yang selama ini dicarinya." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Barang siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan para malaikat selalu meletakkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, karena senang dengan apa yang mereka lakukan. Dan bagi orang-orang yang alim, dimintakan ampun untuknya oleh penduduk langit dan bumi, serta ikan-ikan yang ada di air." Dan keutamaan orang alim terhadap ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu adalah bagikan kelebihan sinar bulan atas bintang-bintang lainnya. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, kekayaan dunia, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, berarti ia telah mengambil bagian yang sempurna. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dalam pesan-pesan Rasulullah halaman 167-168. Segala amal kebajikannya akan dibalas dengan pahala di akhirat. Sekecil apapun amal kebajikan yang kita kerjakan di dunia, Allah akan membalasnya, karena di dunia ini kita diwajibkan menanam amal sebanyak-banyaknya. Dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 menerangkan, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Sedangkan kehidupan dunianya akan tentram di tengah-tengah masyarakat yang merasakan jasanya. Jasa seorang pahlawan dikenang sepanjang masa oleh rakyat. "Hai Musa, pelajarilah olehmu ilmu-ilmu pengetahuan agar kamu dapat mengetahui segala yang belum kamu ketahui. Misalnya, masalah-masalah yang tidak bisa dibicarakan atau dijadikan bahan pembicaraan saja. Ilmu yang tidak bisa dibicarakan itu ada beberapa macam, antara lain penyampaiannya memakai bahasa isyarat, bahasa gerak, bahasa perlambang, bahasa kias, dan bahasa simbolis. Ada juga yang memakai bahasa kolbu. Ada lagi cara penyampaiannya lewat mimpi dan yang setengah sadar. Menerima pelajaran seperti itu semua memang tidak bisa diomongkan kepada orang yang belum bisa memahaminya. Mempelajari ilmu yang seperti itu dimulai dengan zikir kolbu dan menghidupkan perasaan, antara lain perasaan lahiriah, fisik, perasaan akal, otak, perasaan kolbu, hati, serta menghidupkan perasaan indera-indera zahirnya maupun indera-indera batiniahnya. Itulah penuntun jalanmu, dan orang-orang akan disejukkan oleh hatimu. Menjadi seorang penuntun yang diawali dengan dituntun oleh orang yang sudah ahlinya, karena kita ini
ditunggu oleh mereka, maka persiapkanlah dirimu untuk mereka. Sebab keberadaan sang penuntun di tengah-tengah mereka, hatinya merasa tentram. Hai Musa putra Imran, jadikanlah pakaianmu bersumber dari zikir dan fakir, serta perbanyaklah amal kebajikanmu. Pakaian takwa adalah yang paling baik untuk dipakai. Zikir adalah sarana pokok dalam kekokohan takwa. Buahnya zikir itu bertafakur. Ketafakuran akan menghasilkan perenungan yang diamalkan dalam keseharian berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari nanti kamu tidak dapat mengelak dari kesalahan, maka mintalah ridho Allah dengan berbuat kebajikan, karena pada saat-saat tertentu akalmu pasti akan melanggar larangannya. Sekarang telah kupenuhi kehendakmu untuk memberi wasiat-wasiat kepadamu. Omonganku ini tidak akan sia-sia apabila kamu mau menurutinya. Setelah itu Nabi Khidir alaihi salam pun meninggalkan Nabi Musa alaihi salam yang duduk termenung dalam tangis kesedihan. Andai kata kita baca sekali lagi wasiat-wasiat Nabi Khidir alaihi salam ini, akan ditujukan kepada diri kita sendiri. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan terhadap pesan-pesan itu dibutuhkan waktu dan penelaahan yang serius, serta memakai kacamata batin yang paling dalam, serta pemahaman tersendiri untuk dapat melaksanakan wasiat-wasiat dari Nabi Khidir alaihi salam ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dan manfaat dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.